di dalam tubuh. Apakah kalian tahu apa itu darah? Lalu, di mana sih darah itu berpetualang? Yuk kita simak videonya. Pernahkah kalian melihat darah? Lalu, apa sih darah itu? Oke, singkatnya, darah itu adalah cairan yang terdapat di semua makhluk hidup. Dan darah itu diperlukan supaya kita bisa tetap bertahan hidup. Oke teman-teman, kita ibaratkan darah itu seperti perahu yang ada di sungai. Kendaraan yang mengangkut bahan-bahan yang diperlukan oleh oksigen dan nutrisi untuk disalurkan kepada anggota yang dibutuhkannya. Tapi, perahu ini juga bisa mengangkut bahan-bahan yang tidak diperlukan seperti zat beracun yang harus dibuang ke tempat pembuangan. Oke teman-teman, meskipun darah adanya di dalam tubuh, tapi kamu masih bisa merasakan pergerakannya loh. Bagaimana ya caranya? Coba deh, sekarang kamu letakkan tanganmu ke dada atau pergelangan tangan, lalu apa kira-kira yang kamu rasakan? Ya, betul sekali. Kamu akan merasakan detakan jantungmu dan denyutan nadi di pergelangan tanganmu. Dan detakan itu adalah tanda adanya peredaran darah di dalam tubuh kamu. Lalu, apa saja sih sistem yang berperan dalam peredaran darah? Yang pertama itu ada organ jantung, di mana detak jantung itu berada di tengah dada agak ke sebelah kiri dengan ukuran kira-kira sebesar kepalan tangan. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat. Fungsinya untuk mencegah bercampurnya darah bersih yang mengandung oksigen dengan darah kotor yang mengandung karbon dioksida. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Denyutan jantung terjadi karena otot jantung berkontraksi dengan relaksasi otot. Penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot penyusun serambi jantung. Hal ini karena tugas bilik jantung lebih berat, yaitu harus memompa darah keluar dari jantung. Nah, di antara serambi dan bilik jantung juga itu terdapat katup jantung. Sekarang Manda mau tanya ya, coba kamu tebak kira-kira ada berapa liter volume darah yang terdapat di dalam tubuh manusia dewasa? 1 galon? 2 galon? Apa 3 galon? Sedangkan dalam 1 galonnya itu ada 3,8 liter. Jadi, berapa ya kira-kira? Nah, ternyata volume darah yang terdapat di dalam tubuh manusia dewasa itu 5 liter. Jadi, lebih dari 1 galon ya teman-teman. Yang kedua, ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat di mana darah mengalir berdasarkan arah aliran darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi biasanya membawa darah bersih yang kaya akan oksigen. Nah, pembuluh nadi yang terbesar disebut dengan aorta, sedangkan pembuluh balik yaitu pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Pembuluh balik biasanya membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida. Pembuluh balik atau vena memiliki banyak katup di sepanjang pembuluhnya agar darah tidak bisa berbalik arah. Pembuluh arteri dan pembuluh vena memiliki banyak cabang. Ujung cabang pembuluh yang terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ternyata berdinding tipis dan berpori untuk memudahkan pertukaran zat antara darah dan sel-sel tubuh. Coba sekarang tebak, kira-kira pembuluh kapiler tipisnya seperti apa ya? Yaps, jempol buat kamu yang memilih 1/10 dari diameter rambut manusia. Ukuran ini ternyata pas-pasan loh untuk lewat sebuah sel darah merah. Hal ini terjadi karena sel darah merah harus mengantri 1/1 lewat pembuluh kapiler. Menarik bukan teman-teman? Peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda dan tertutup. Peredaran darah ganda artinya dalam satu siklus darah akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Dan peredaran darah tertutup artinya aliran darah akan selalu berada di dalam pembuluh darah. Ini berbeda ya dengan peredaran yang terdapat di banyak jenis hewan, seperti serangga, udang, atau kerang. Nah, darah itu tidak berada di dalam pembuluh, tetapi langsung menyelimuti organ dan jaringan tubuh berdasarkan panjang jalurnya yang ditempuh. Peredaran darah manusia dibedakan menjadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, dan kembali ke jantung.
Sedangkan peredaran darah kecil itu berlangsung dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Lalu, bagaimana sih petualangan darah itu? Perjalanan darah secara lengkap itu bilik kiri akan memompa darah bersih untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi. Darah bersih terus mengalir di sepanjang pembuluh nadi, hingga akhirnya masuk ke pembuluh kapiler di dekat sel-sel tubuh. Pada pembuluh kapiler terjadi pertukaran zat gas oksigen dan nutrisi dalam darah akan masuk ke sel-sel tubuh. Sebaliknya, gas karbon dioksida dan sisa metabolisme lainnya itu akan keluar dari sel-sel tubuh. Setelah pertukaran tersebut, darah bersih berubah menjadi darah kotor yang kaya karbon dioksida. Darah kotor kemudian dibawa kembali ke jantung melalui pembuluh vena dan masuk ke serambi kanan, darah kotor. Di serambi kanan akan masuk ke bilik kanan akan memompa darah kotor ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas karbon dioksida dalam darah. Dengan gas oksigen, kini darah kotor kembali menjadi darah bersih yang kaya oksigen. Darah bersih kemudian dialirkan ke jantung melalui vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri lalu masuk ke bilik kiri. Nah, di bilik kiri akan kembali memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Proses ini akan terjadi secara berulang dan terus-menerus ya teman-teman. Sekarang waktunya tebak fakta menarik. Apakah warna darah dalam tubuh itu merah semua? Ya, jempol buat kamu yang menjawab salah. Karena darah yang mengangkut oksigen itu warnanya lebih terang, sedangkan darah yang tanpa oksigen itu warnanya lebih gelap. Nah, sekarang kamu lebih paham ya bagaimana sih sistem peredaran darah yang berpetualang di dalam tubuh. Peredaran darah itu sangat penting loh bagi tubuh kita. Ada 5 fungsi darah yang mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Yang pertama, mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Ingat cerita tentang perahu yang membawa bahan-bahan yang diperlukan tubuh. Nutrisi yang dibawa darah untuk menjaga seluruh organ tubuh agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Sedangkan oksigen dibawa darah berguna untuk menghasilkan energi dari proses metabolisme tubuh. Yang kedua, membawa hormon. Selain nutrisi dan oksigen, darah juga membawa hormon yang dihasilkan sistem endokrin ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkan hormon. Berfungsi seperti pesan yang dikirim antara bagian tubuh yang berbeda. Pesan-pesan ini juga, contohnya, aku lapar nih, atau tekanan darah sedang tinggi. Yang ketiga, membawa racun dari sisa metabolisme. Perahu dalam cerita juga membawa bahan-bahan yang tidak diperlukan lagi untuk dibuang keluar tubuh. Bahan-bahan, racun, dan sisa metabolisme dan darah membawanya ke organ ekskresi seperti ginjal dan paru-paru. Yang keempat, menjaga suhu tubuh. Kalau kamu sedang kepanasan, keringat akan keluar. Ini adalah hasil kerja dari sistem peredaran darah. Caranya yaitu dengan membuang kelebihan panas melalui pembuluh darah di dekat kulit panas yang dibuang dengan keluarnya keringat. Dan yang kelima, melawan infeksi sel darah putih. Melawan virus bakteri jamur yang masuk ke dalam tubuh dan dapat menyebabkan infeksi serta penyakit. Bagaimana ya supaya kita bisa lebih bijaksana lagi dalam menjaga tubuh kita? Kita harus bisa lebih peduli untuk menjaga jantung dan pembuluh darah agar tetap sehat dan bisa berfungsi dengan baik. Caranya yaitu dengan rutin berolahraga dan membatasi konsumsi gula dan garam, juga lemak sejak sekarang. Jangan lupa bersyukur atas kesehatan yang kamu punya sekarang ya. Teman, mungkin cukup sekian yang dapat Manda sampaikan mengenai petualangan darah di dalam tubuh. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman di rumah dan teman-teman semua bisa lebih lagi menjaga kesehatan tubuh. See you, bye-bye.